Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar teman-teman? Baik ya. Luar biasa hari ini. Luar biasa. Apa yang menyebabkan luar biasa pada hari ini? Masih dikasih kesempatan untuk bisa berkarya ya, terus bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi, dan kita doakan teman kita yang ingin mengikuti dalam acara Disnakaris ini semoga dilancarkan dan tetap diikhtiarkan dengan melakukan latihan yang maksimal ya teman-teman semuanya. Oke, by the way, kemarin itu kita membahas apa ya? Mungkin lebih kepada mungkin bisa ada yang sedikit memberikan pandangan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. Ya, great ya. Jadi teman-teman semuanya, kita ingin diseriusin ya teman-teman, minta kerjasamanya bahwa dari pertemuan kita kali ini sampai ke depan kita akan membuat bisnis plan. Kemarin mungkin Bapak bukan terlalu banyak karena memang mungkin bisnis itu harus ada insight gitu ya. Insight itu apa? Insight itu adalah inti dari kita melakukan suatu kegiatan bisnis yang menyebabkan kita tambah bersemangat untuk melakukan bisnis gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap fokus karena ada satu hal yang Bapak tulis di sini. Bisnis ini tujuannya apa ya bisnis? Teman-teman? Ya. Bisnis tujuannya apa? Tujuan utamanya? Bisnis itu tujuan utamanya apa? Sebelum kita nanti membuat bisnis plan. Menambah penghasilan. Menambah penghasilan. Terus apa lagi? Apalagi teman-teman? Menambah penghasilan, menambah cuan tentunya ya. Tapi apakah intinya seperti itu bisnis? Tidak. Tidak, ya. Apa intinya dari bisnis? Sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Drucker bahwa bisnis itu intinya adalah apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sambil di next ya. Ini kita melihat bahwa bisnis yang kita lakukan sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup luar biasa dan percepatan yang luar biasa, teman-teman merasakan nggak hari demi hari itu asa makin cepat atau masih makin lambat? Makin cepat ya. Apa yang menyebabkan kita merasa makin cepat? Dengan adanya kelahiran, dengan adanya teknologi ya, banyak sekali produk-produk yang ditawarkan sehingga kita juga dizzy ya, tahu dizzy? Pusing ini yang mana ya? Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Jadi waktu senantiasa begitu cepat dan adaptasi pun tidak menjadi suatu hal yang niscaya. Maksud Bapak bahwa adaptasi harus senantiasa kita lakukan dari waktu ke waktu, from time to time ya, sebagaimana diungkapkan oleh Eliyahu M. Goldratt dalam teori constraint-nya ketika melihat disrupsi teknologi dan waktu yang begitu memerlukan tantangan dalam suatu bisnis ya, terutama dalam bisnis modern ini dituntut untuk sefleksibel mungkin dan mampu bergerak cepat untuk menerima perubahan. Apa itu perubahan teman-teman semuanya? Ada yang tahu apa itu perubahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perubahan itu adalah sesuatu yang tentunya teman-teman semuanya tahu ya. Perubahan itu dari suatu kondisi pertama menjadi suatu kondisi yang lain gitu ya. Nah di sini teman-teman semuanya terutama dalam aspek kewirausahaan ya, yang ini juga dikaitkan dengan masalah bisnis.
Tadi ada yang belum menjawab apa inti dari bisnis itu, teman-teman semuanya. Menurut Peter Drucker bahwa inti dari bisnis itu, next di sini, adalah teman-teman semuanya, next. Jadi tujuan dari bisnis itu adalah how to collect the customer, ya. Jadi dikaitkan dalam suatu organisasi biasanya kita hanya menjelaskan dari segi bagaimana kita mendapatkan laba gitu ya teman-teman ya. Nah ini tentunya tidak bisa disalahkan, tetapi menurut Peter Drucker ya bahwa tujuan dari bisnis ini adalah teman-teman apa? Menciptakan pelanggan, how to create customer ya. Yang terkait dengan bisnis teman-teman tentunya tidak lepas dari perubahan. Sebagaimana perubahan tersebut harus kita jadikan suatu tantangan, bukan merupakan suatu hal yang menyebabkan kita inert. Tahu inert? Ya, inert itu ibaratnya kita tidak berdaya gitu ya. Ya, jangan menyebabkan suatu perubahan ini menyebabkan kita menjadi tidak berdaya atau menjadikan constraint gitu ya. Sebagaimana Eliyahu M. Goldratt ya melihat perubahan suatu bisnis ini, beliau melihat dari 3 poin penting ya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan suatu bisnis dan apabila kita ingin masuk menjadi suatu bisnis yang bisa bersaing gitu ya teman-teman semuanya, tentunya ada 3 pertanyaan yang senantiasa harus dilakukan oleh pebisnis gitu ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah dengan teman-teman semuanya, yang pertama adalah dengan melakukan suatu pertanyaan atau ya tentunya bertanya gitu ya. Dengan bertanya apa teman-teman? Dengan bertanya what to change gitu ya. Ada yang artinya tahu what to change? Apa yang sedang berubah sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah ini tentunya harus berawal dari apa yang dinamakan core problem ya. Core problem itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak ya? Jadi suatu bisnis itu harus dimulai dari apa? Core problem. Jadi masalah apa yang sedang dihadapi atau how problem about a pain facing with a customer gitu ya. Jadi permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh siapa? Oleh customer gitu ya. Jangan sampai kita ya keluar dari hal tersebut, karena bisnis itu adalah tadi apa? Dengan pertanyaan apa? What to change gitu ya. What to change itu adalah fokus kepada permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh customer gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi kenapa Peter Drucker mendefinisikan bisnis ini bukan hanya sekedar menciptakan keuntungan, tetapi yang paling utama adalah menciptakan pelanggan. Dari apa? Dari kita memahami apa yang menjadi permasalahan utama dari siapa? Pelanggan gitu ya, atau core problem. Dengan menanyakan apa tadi kata Bapak Bio, dengan menanyakan what apa? What to change gitu ya. Oke, pertanyaan kedua bagi seorang pebisnis adalah teman-teman apa? What to change to ya. What to change to itu teman-teman adalah dari permasalahan yang telah kita temukan dari customer kita ya. Oke, adalah bagaimana kita mendrive permasalahan, bagaimana kita men-outline-kan permasalahan-permasalahan customer sehingga mereka bisa exchange dari permasalahan yang mereka hadapi menjadi suatu solusi ya. Jadi pertanyaan kedua tadi apa? Ya, tadi yang pertama what to change ya. Yang kedua apa? What to change to ya. Jadi how to exchange the pain with happy. Ini perlu di apa ya? Digambarkan ya. Perlu dibuat suatu strategi bisnis di mana
itulah inti dari strategi bisnis ya. How to scrutinize about the pain of customer. Bagaimana kita lebih mengerucut kepada permasalahan utama dari siapa? Dari customer, sehingga kita bisa exchange dari pain menjadi happy. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi surga dan nerakanya siapa? Customer ya. Setelah kita tahu, maka yang ketiga pertanyaannya apa, teman-teman? Yang pertama tadi apa? What to change. Yang kedua, What to change to. Yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga, teman-teman, ya, menurut Eliyahu M. Goldratt, ya, di dalam bukunya The Goal, gitu ya, adalah bahwa yang ketiga adalah bagi seorang pebisnis itu mereka harus bisa merencanakan dan membuat suatu perencanaan mapping out terkait dengan apa yang akan kita lakukan dan alternatif apa yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama adalah dengan satu pertanyaan yang pokok, yaitu how to make the change happen. Ya, bagaimana supaya perubahan itu, supaya kita bisa membuat customer itu happy. Tentunya ada beberapa bisnis yang harus kita persiapkan gitu ya. Ada beberapa solusi yang apabila solusi ini tidak bisa kita selesaikan, maka kita mempunyai suatu alternatif agar bisnis kita tidak gagal ya. Contohnya misalkan bagi seorang pengusaha tours and travel ya. Di sini mungkin ada ya, Bapak juga dengar siapa berinisial siapa gitu ya, Bapak lupa lagi. Mungkin ada di kelas ini ya, sebagai pengusaha tours and travel. Nggak tahu, mungkin berinisial J ya, yang nggak tahu ya itu siapa. Ya, jadi teman-teman, ketika bagaimana supaya customer itu tetap gitu ya bisa merasakan surganya mereka, sementara sumber daya yang kita sediakan terbatas, maka kita harus menyediakan suatu alternatif. Misalkan ketika wah ini kendaraan kami semuanya udah penuh, apa yang harus kami lakukan gitu ya? Apakah itu bisa membeli mobil baru atau bagaimana? Nah, itu sebagai satu contohnya agar tidak mengganggu kenyamanan atau target bisnis yang kita tawarkan kepada customer gitu ya. Jangan sampai teman-teman semuanya misalkan yang telah dijanjikan customer seperti ini ternyata in fact di lapangan adalah berbeda, bahkan di bawah harapan dari customer, maka customer itu akan bagaimana teman-teman? Akan komplain gitu ya. Nah, makanya dari itu kita harus senantiasa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau undesirable effect. Jadi inti dari bisnis kita adalah bagaimana kita how to achieve the goal better for customer gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ini langsung ke baru ya, bisa back to back. Oke ya, tadi udah Bapak sampaikan terkait dengan aspek inti dari bisnis dan senantiasa bagi customer. Ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan ya tiap hari supaya kita selalu lahir inovasi-inovasi ya teman-teman semuanya. Dan Bapak ingin teman-teman semuanya bagi mahasiswa jurusan bisnis digital ini bukan hanya sekedar mengikuti kuliah, tetapi kita aktif dan ini sebagai komentar awal bahwa kita akan segera membuat bisnis plan. Dan teman-teman semuanya Bapak sampaikan dari saat ini bahwa untuk masalah ujian itu kita fokuskan kepada kita bikin sama-sama terkait dengan bisnis plan gitu teman-teman, agar gimana agar kita bisa mengaplikasikan ilmu dari kewirausahaan ini dan bisa mempraktekannya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kalah sama orang tua ya, seperti yang berinisial J, Bapak tidak tahu siapa masih bisa melakukan suatu great bisnis. Teman-teman, bagi generasi Z ini kan
kreativitinya cukup tinggi, bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang merekrut gitu ya, yang merekrut tenaga-tenaga muda. Tujuannya kenapa itu merekrut tenaga-tenaga muda? Karena kelebihan dari tenaga-tenaga muda itu adalah creativity, berpikirnya yang out of the box gitu ya. Nah, jadi Bapak juga nanti ke depan yang berinisial J ini memerlukan apa namanya, generasi muda untuk how to make the innovation better ya. Oke. Next teman-teman semuanya, bahwa dalam bisnis ini tentunya kita harus punya perhitungan ya. Kita harus bisa menggambarkan untung dan rugi gitu ya. Dalam bisnis ini tentunya kita facing profit or ya kerugian gitu ya. Jadi inilah yang senantiasa kita hadapi di dalam suatu bisnis, dan bisnis ini teman-teman semuanya adalah suatu tantangan kita yang senantiasa harus kita evaluasi, harus senantiasa kita perbaiki. Dan tentunya teman-teman, yang menjadi dasar pokok dari bisnis kita ini, bagaimana kita bisa mendeteksi apakah bisnis kita untung atau bisnis kita rugi ya teman-teman. Kenapa demikian? Ada yang bisa berpendapat? Ya, kenapa demikian? Because ya teman-teman, misalkan kalau nanti sering ke ini ya, teman-teman sering ke resto ya, ada kolega bapak gitu ya di ini yang namanya Mr. Agus ya, kalau ingin sambil makan-makan ingin belajar bahasa Inggris gitu ya boleh. Nah intinya supaya kita senantiasa tiap hari bisa meningkatkan capability kita ya, dan tentunya ini kalau kita menguasai suatu bahasa bisnis tentunya akan sangat luar biasa bagi masa depan kita ya, terutama mungkin ke depan kita bisnis ini bukan hanya lokal ya, tetapi bisa internasional. PT pun punya program hal tersebut, nanti ke depannya mungkin ada dari teman-teman semuanya kena pertukaran pelajar gitu ya. Makanya dari itu Bapak dari awal-awal menekankan penguasaan bahasa Inggris ya teman-teman, minta kerjasamanya untuk segera dipersiapkan. Jangan jauh-jauh lah ke ada di dekat atau teman-teman bisa belajar kemana, tapi ini sangat penting teman-teman semuanya. Dan oh iya ya, di bulan Desember ini ada juga program LCDU ya. Coba teman-teman cari itu program LCDU itu adalah program yang dimana diajarkan oleh teman-teman, diajarkan oleh profesional, dan ini gratis ya teman-teman ya LCDU, dan kita hanya bayar untuk buka akunnya saja ya. Untuk memiliki dashboard itu kurang lebih bayarannya 50.000 untuk 6 bulan gitu ya. Ini cukup luar biasa teman-teman, dan kita juga bisa belajar dengan native speaker ya. Oke, ketika kita facing terkait dengan bisnis ya teman-teman, tentunya kita menghadapi yang dinamakan untung dan rugi, dan itu harus senantiasa kita waspadai, sehingga kita tiap waktu teman-teman semuanya menanyakan 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah evaluasi dari what to change, apakah mereka sudah berubah gitu ya kebutuhan dari customer ini, terutama mungkin dengan paparan teknologi digital yang cukup luar biasa, tentunya perubahan tersebut akan semakin cepat ya teman-teman. Yang kedua adalah what to change itu, dan ketiga adalah how to make the change happen ya, dengan melakukan beberapa alternatif sehingga bisnis kita akan tetap bisa sustainable ya. Sustainable tahu kan? Bisa bertahan ya. Bisa bertahan. Oke. Nah ini ya teman-teman, biasanya kalau dalam bisnis ada semacam transaksi ya, transaksi penjualan gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah melakukan suatu bisnis, atau maksudnya jual beli lah, bukan bisnisnya. Kalau bisnis itu terlalu luas definisinya. Akang pernah melakukan suatu kegiatan usaha ya, biarlah katanya bisnis dan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Melakukan transaksi. Nah, itu biasanya kalau melakukan transaksi itu gimana Bang? Ya, melakukan transaksi itu seperti apa? Seperti biasanya. Oh, Bapak jadi ingat lagu Iwan Fals ya, seperti biasa. Oke, jadi teman-teman tentunya kita mengalami yang dinamakan apa? Transaksi apa? Penjualan ya, di mana itu di situ mungkin yang Anda bayangkan apa transaksi penjualan? Uang, Pak. Yang dibayarkan uang, bagus.
Uang. Cuan, bukan cuanki kan? Ya. Oke, jadi kalau kita terlalu banyak jajan juga jadi boros, jadi tidak efisien ya. Ya. Jadi harus efektif dan efisien. Jadi kita jangan memikirkan jajan ya. Kalau jajan cuanki terlalu banyak boleh sih, jangan terlalu banyak, nanti keuntungannya kan terlalu banyak habis kan ya. Jadi maksudnya cuan ya, not cuanki ya. Yes. Ya, tapi not full ya, only cuci mulut gitu ya. Ya, jadi di sini teman-teman ada laba yang diperoleh dari penjualan gitu ya. Dikurangi biaya produk dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Misalkan teman-teman perusahaannya mau apa nih? Contoh perusahaan garmen atau perusahaan apa? Atau perusahaan yang kecil-kecil lah, UMKM. Kecil-kecil. Ya, apa tuh? Perusahaan cilok. Jadi perusahaan cilok ini dia itu menjual suatu barang ingin untung kan. Nah, terus ada biaya-biaya yang di dalamnya. Ada apa tuh? Cilok itu biayanya hari tepung. Ntar nih gue. Pakai kenyal. Cikur. Oh, cikur pakai cikur. Oh, saya jadi sangat cikur ya. Oh, tidak. Terus atau bom atu bukan? Bukan. Bisa masakan. Bom masakan. Bukan bom. Oh, aduh. Wah, kalau dimakan nanti bahaya ya. Ya. Intinya gitu ya. Jadi di sini tentunya dalam komponen laba rugi ini adanya penjualan, adanya produk, adanya biaya dan harus ada laba ya. Kalau bisnis tidak ada laba gimana? rugi. Oh iya betul. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila hari kemarin sama dengan hari sekarang itu rugi. Kalau di aspek bisnis kita ngerti ya. Iya. Itu orang udah bisnis melakukan segala aktivitas tetapi ternyata tidak menghasilkan keringat pasang udah ininya, tapi kita juga ya itu ya jadi rugi kan bisnisnya. Kalau tiap waktu seperti itu kira-kira bisnis kita akan berkembang? Tidak akan. Tentu tidak kan? Tidak. Iya, oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Oke. Jadi di sini komponen laba rugi ini ada apa tadi teman-teman? Ada penjualan, Produk. ada produk. Biaya. Produk ini tentunya banyak ya teman-teman semuanya. Ini produk ini disesuaikan dengan bagaimana whole need dari customer ya. Apakah itu berupa apa? Tangible dan intangible ya. Yang intangible itu apa? Yang berupa produk jasa ya. Oke. Dan ini tentunya di dalam suatu bisnis, how to deliver the product, how to make the product ya juga memerlukan biaya. Ya tentunya kita bisa menghitung berapa price yang ditawarkan kepada pelanggan ya, sehingga mungkin kita pernah mengenal dengan 4P ya. Di marketing itu apa 4P? Kita di dalam menjual produk itu harus bisa mempertimbangkan apa? Place, Produk. apa lagi? Price, apa lagi? Place. Promotion ya, betul. Ya, ada juga di perusahaan jasa tuh sampai 7 ya ditambahkan dengan physical evidence gitu ya. Ketika ya jasa itu kan physical evidence ya. Ketika ya asal akal-akal aja sih kelihatannya, tetapi masalah hati puas gitu kan, seperti itu ya. Physical evidence-nya yaitu ditunjang misalkan ketika kita melakukan pariwisata ke tours and travel, dilihat dari wah physical evidence-nya busnya baru, nyaman, bisa karaoke, ini kan memuaskan customer ya, itu yang dinamakan physical evidence ya. Jadi teman-teman semuanya kembali bahwa komponen dari laba rugi ini yang harus senantiasa kita ingat terkait dengan penjualan, produk, biaya dan laba ya. Nah ini teman-teman yang perlu digarisbawahi ini karena juga penting untuk kita dalam bagaimana kita go to create business plan. Jadi komponen penjualan ini menunjukkan besarnya penjualan untuk suatu periode tertentu gitu ya teman-teman. Jadi ada catatan yang perlu kita catat dalam hal transaksi. Jadi gini teman-teman semuanya ya, rata-rata bisnis itu gagal karena memang tidak disiplin di dalam pencatatan ya. Ketika ada transaksi ya udah nanti aja. Sebetulnya ini disalahkan di dalam bahasa akuntansi gitu teman-teman. Karena pencatatan akuntansi ini ketika ongoing dari
transaksi. Salis. Jangan gini, mungkin jualannya nggak seberapa sih, misalkan jualan cuanki, kayak berapa catat nama lah. Nah ini yang menjadi hal yang fatal gitu ya, terutama bisa dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Dan ini, aduh, ya uang kemana ya kita seperti itu ya. Padahal ini pencatatan ini harus dicatat dari awal gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, dan ini ada suatu produk tertentu. Biasanya kalau laporan laba lobby itu yang teman-teman tahu itu laporannya per berapa bulan atau per berapa tahun ya? Laba rugi ya biasanya at least dalam 1 tahun, sehingga nanti ada laporan laba rugi per, jadi habis tahun itu misalkan sekarang Desember ya, bulan Desember per berapa tuh laporannya, per 31 Desember tahun 2025 gitu ya teman-teman. Jadi ada periode tertentunya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, apabila kita ingin melakukan pricing atau penjualan, kita harus juga mempertimbangkan bagaimana ini produknya gitu, fitur yang kita bikin. Yang kedua, bagaimana biayanya gitu ya, dan bagaimana labanya, sehingga penjualan itu adalah kalkulasi dari produk, biaya, dan laba gitu teman-teman. Sampai sini clear ya teman-teman semuanya? Aman? Ya, ice breaking dulu Kak, langsung? Ya, next. Ya, di sini kita harus menguasai mindset ini. Sepertinya sederhana, tetapi ini akan berimbas kepada kualitas pengerjaan dari bisnis kita ya. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya untuk menjalankan. Kamu belajar apa ya? Bisnis. Di sini Ya. kami Nah, ini belajar terkait sama dengan dosen sumber kami daya tercinta. perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari penjualan, di mana aktivitas bisnis ini dipastikan memerlukan sumber daya. Tentunya dalam bagaimana perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnis memerlukan sumber daya. Kira-kira sumber dayanya apa? Sumber daya manusia. Terus apa lagi selain sumber daya manusia? Ya, sumber daya apa? Bahan baku ya. Ya, terus apa lagi teman-teman? Sumber daya alam, yang resource-nya seperti itu. Terus apa lagi? Mesin-mesin ya, mesin gedung juga, pabrik ya, teknologi juga. Nah, ini juga suatu modal sumber daya yang bisa menunjang ke dalam aktivitas dari perusahaan. At least teman-teman, sumber daya dalam perusahaan ini setidaknya yang Bapak sampaikan di sini terkait dengan produk ya. Produk itu ya barang dagangan itu tentunya kita jangan hanya berpikir terkait dengan tangible ya, tetapi intangible produk gitu ya, yang produk yang bisa disentuh dan produk yang tidak bisa disentuh gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, Kamu ada dalam korongan? suatu bisnis itu kita harus Tidak ada korong? ada uang kas ya. Uang kas itu tujuannya untuk apa teman-teman? Untuk menunjang biaya operasional gitu ya. Jadi teman-teman bisa dibayarkan ketika kita juga apa namanya berbisnis, tapi kita tidak punya uang kas gitu. Kira-kira gimana? Ulah tuh jangan. Bayangkan akan tidak jalan ya. Itu seperti mesin-mesin kan. Pertama atau juga kendaraan ya, transportasi untuk mendapatkan resource ya dari sumber daya alam, itu kira-kira di boseh sebetulnya pakai bensin dan pakai uang, dan uang itu terus ada apa, uang kas gitu ya, nanti ya sampai sini ya. Nah ini juga perusahaan itu memiliki pelayanan properti ya. Tadi yang Bapak sampaikan adanya kendaraan yang digunakan untuk apa? Untuk membantu proses penjualan dan sumber daya lainnya juga, termasuk ini SDM ya. Nah tentunya ini merupakan tugas dari manajemen dalam bagaimana menyiapkan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan model bisnis yang menjadi strategi perusahaan. Tahu yang namanya model bisnis? Jadi model bisnis ini bagaimana kita dalam, contohnya ya dalam penjualan. Oh jadi di sini ketika misalkan berbelanja ke Bapak, kalau untuk item ini gratis, tapi
kalau misalkan contoh lah gini ya, beli 2 dapat gratis 1 lah itu sebagai, jadi lebih condong kepada strategi penjualan gitu ya. Itu yang dinamakan model bisnis yang merupakan alur-alur di mana customer dipandu untuk bagaimana dia bisa melakukan suatu transaksi. Itu yang dinamakan model bisnis ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa perlu dicatat bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan ini disebut apa teman-teman? Aset ya, di mana aset tersebut perlu diukur. Kalau di dalam neraca rugi laba ini perlu diukur dalam bentuk moneter, dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang ya. Next. Ya. Nah, jadi di sini kita juga harus mengenal bagaimana mindset dari orang akuntansi, karena kaitannya dengan laporan-laporan ini adalah merupakan bahasa bisnis yang di dalamnya juga bagaimana kita bisa melaporkan hasil dari pelaporan bisnis kita dengan bisa mengukur dengan cermat terkait dengan apakah bisnis kita ini menguntungkan dan apakah bisnis ini merugikan. Jadi di sini teman-teman, bahwa orang akuntansi ini ya menyebut aset ini sebagai sumber daya perusahaan yang akan memberi manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan ditunjang oleh tadi sumber daya resource, baik itu merupakan apa tadi sumber daya alam, sumber daya manusia gitu kan, terus apa lagi teman-teman? Ya, jadi aspek sistem produksi lah yang menunjang hal tersebut, maka ini dipastikan diharapkan untuk di masa depan untuk bisa mendapatkan keuntungan ya teman-teman semuanya ya. Oke, jadi di sini perusahaan akan memberi manfaat. Jadi aset ini akan berkontribusi terhadap manfaat atau benefit bagi perusahaan ya. Jadi istilah lain yang digunakan untuk aset itu adalah kalau dalam bahasa akuntansinya adalah harta atau aktiva ya teman-teman semuanya ya. Mana teman-teman semuanya yang SMA-nya jurusan akuntansi? IPS? Tapi akuntansi udah? Aku perawat. Ada ya. Oke. Jadi segala sesuatu yang dimiliki perusahaan terkait dengan kas, kalian untuk mensupport ya, untuk beli bensin, untuk apa? Ada juga barang dagangan, produk gitu ya teman-teman semuanya. Mesin dan peralatan serta SDM untuk menjalankan bisnis. Ya, ini yang dinamakan apa teman-teman? Aset ya. Jadi sebagai catatan di sini ya teman-teman, nanti kita juga akan bahas seiring dengan kita menyusun bisnis plan terkait dengan SDM ini tidak termasuk aset ya dalam neraca. Kenapa? Karena memang hasil dari SDM perusahaan ini secara kolektif ini akan terwujud dalam bentuk human capital ya teman-teman. Di mana ini merupakan salah satu aset perusahaan sebagai aset tidak berwujud ya, atau intangible. Aset nanti akan kita hitung bahwa aset ini baru berjual apabila terjadi jual beli perusahaan dan dicatat sebagai goodwill pada neraca gitu ya. Ini ada kolom-kolom ya. Nanti ini SDM-nya dicatat dalam neraca ini goodwill ya. Ketika sudah terjadi transaksi ya. Oke, next. Nah, ini yang terkait dengan sumber dana gitu ya teman-teman semuanya. Tentunya perusahaan itu dalam melakukan suatu aktivitasnya itu teman-teman memerlukan dana ya, setuju ya? Kira-kira dananya dari mana ya perusahaan itu? Ada yang tahu? Sponsor Pak, investor. Dari investor. Siapa itu investor? Siapa itu investornya ya? Yang pertama adalah siapa? Pemilik Perusahaan. Perusahaan dulu ya, internal dulu ya. Oke, terus yang kedua tadi yang disebutkan oleh teman Anda adalah investor ya, dalam bentuk apa? Saham. Saham ya. Yang ketiga dari mana? Apabila aduh ini teh masih kerasa kurang ya, dari investor udah, dari pendiri perusahaan udah, dari mana lagi ya kira-kira uangnya atau modalnya? Oh ya, dari bank ya, siapa itu? Wah, keren. DP
Nah, DPK itu apa ya? PR. Tahu DPK? Dana pihak ketiga. Nah, itu Keren. jurusan sosial sudah tidak asing lagi ya, DPK ya. Apa itu DPK? Tuh. Ya. Pihak. Iya, dana pihak ketiga. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Kembali kita lihat bahwa di sini ya setelah perusahaan memiliki aset, tentunya yang tadi diuraikan Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana dana untuk membeli aset ini yang tadi kita diskusikan, yang udah tahu jawabannya kan? Ya, Bapak akan bacakan. Maka perusahaan harus memiliki sumber dana karena pada awalnya dana tidak atau belum diperoleh dari penjualan, gitu ya. Nah tentunya tadi berasal dari siapa? Dari pendiri perusahaan gitu yang internal gitu ya, yang berkongsi, yang berkolaborasi. Apabila dianggap tidak cukup maka dia akan menerbitkan saham gitu ya. Kalau mungkin teman-teman tahu kalau perusahaan itu TPK berarti dia menerima dana dari luar ya untuk menghadirkan investor. Itu seperti misalkan contoh PT Telkom gitu ya. Cari Gitu cita-cita. Apalagi yang ada duduk ini apa mereknya? Apa yang ada duduk ini mereknya Bapak ingin tahu? Iya Citos juga teman-teman sudah TPK ya. Perlu tahu ya. Ya, itulah teman-teman semuanya fungsi dari bagaimana sangat pentingnya sumber dana untuk sustainability dari keberlangsungan dari perusahaannya teman-teman semuanya. Oke? Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Clear? Bapak lanjutkan ya. Ini dana yang peroleh dari pemilik perusahaan atau dana eksternal melalui saham gitu ya. Terus juga dari DPK ya. Nah, ini kalau tidak cukup maka DPK ya. Pernyataan ya di sini bahwa terkait dengan bagaimana kita melihat bahwa perusahaan ini harus bisa berjalan, maka kita juga perlu melihat sejauh mana perusahaan ini untung atau rugi terkait dengan neraca yang digambarkan dalam neraca itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas gitu ya. Ekuitas tahu apa ekuitas? Belum, Pak. Tadi kalau kewajiban mah apa ya? Jadi kewajiban itu adalah ketika kita apa? Meminjam ke Bang, DPK Emok. 3 gitu ya, sambil next. Ya ke DPK 3 itu siapa? Kewajiban itu harus dibayar kemana? Ke pihak Ketiga. Itu siapa di situ? Pertanyaan. Perbankan atau bank ya. Ya. Nah, ini aset teman-teman ya, bisa ngerti ya. Ini kalau kita agar perusahaan tetap berjalan, kita perlu apa tadi? Aset dalam tanda kutip untuk bensin gitu ya, rasional sehari-hari ya. Terus ada material atau produk gitu ya. Ada juga mesin dan peralatan. Nah ini harus sama dengan kewajiban dan ekuitas. Apa itu ekuitas teman-teman? Pihak ketiga. Tadi kewajiban udah ya dari bank gitu ya. Terus ekuitas itu apa ya? Ini teteh yang dari jurusan sosial dulunya. Kalau ekuitas itu apa ya? Apa itu ekuitas itu ya? Coba teman-teman supaya mendengarkan suaranya. Ekuitas itu apa ya? Iya, jelasin. Ya. Kurang jelas. Ya. Coba public speaking ya. Pede. Ekuitas itu kayak hak residual atau aset perusahaan. Kurang jelas. Ekuitas itu kayak hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban, sering disebut juga sebagai modal sendiri atau kekayaan bersih pemilik. Ya. Nanti ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, inilah neraca ini laporan keuangan yang mencatat aset yang dimiliki oleh perusahaan dan mencatat dari mana sumber pendanaannya. Dan sekarang siap-siap teman-teman, kita akan mulai dari
membuat bisnis plan ya. Ya, mulai dari strategi dan taktik bisnis dulu ya teman-teman. Bapak ini isi ini ya, keluar dari jalur. Tapi buat teman-teman bikin bisnis plan, tetapi ruhnya bukan bisnis plan, itu kan bahaya ya teman-teman ya. Nah ini makanya Bapak ingin sama-sama lah kita belajar, ingin membedakan terkait dengan strategi dan taktik dari bisnis ya. Teman-teman semuanya, bahwa terkait dengan strategi ini adalah berkaitan dengan bisnis plan ya teman-teman. Ini karena apa? Ini berkaitan dengan rencana, kan plan itu rencana kan teman-teman ya. Ini strategi ini berkaitan dengan rencana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan teman-teman semuanya ya. Jadi strategi ini rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis secara overall, secara apa? Keseluruhan ya teman-teman semuanya ya. Jadi contohnya misalkan perusahaan teman-teman ingin menjadi pemimpin pasar dalam produk digital dengan inovasi teknologi dan branding yang kuat misalkan. Disebutkan tempatnya di mana, di kota Tasikmalaya. Ini harus jelas gitu ya teman-teman semuanya terkait dengan tujuan bisnis kita gitu ya. Dan terkait dengan taktik itu bedanya apa? Ada akan tahu bedanya strategi dengan taktik? Nggak tahu juga. Ada yang mau minta pendapat apa bedanya sih strategi dengan taktik? Ya, sambil menunggu teman Anda yang sedang searching. Yo ya. Ya, nice. Apa kabar dong? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Itu oh ya Najwa, silakan. Ya. Video ayo. Ya, teman-teman ya. Strategi adalah rencana besar dan jangka panjang yang mendefinisikan apa dan kenapa. Sedangkan taktik adalah tindakan spesifik dan konkret yang menjadi bagaimana untuk menjalankan strategi tersebut. Strategi Ya. Jadi kesimpulannya apa tuh? Singkatnya in short gitu ya. Singkatnya kalau strategi itu rencana besar, terus jangka panjang dan mendefinisikan apa. Sedangkan kalau semisalnya taktik adalah yang tindakan spesifiknya. Ya. Nanti ada yang mau menambahkan? Applause bawah Najwa ya. Oke. Ya, silakan. Jadi mungkin untuk taktik mah kayak gimana kita ngejalanin strateginya secara langsung kayak aksinya tuh kayak gimana. Kalau misalnya apa sih strategi mah kayak merencanainnya dulu gitu sebelum ke taktik tuh kita harus merencanain dulu gimana untuk mencapai tujuan itu kayak gimana. Terus kalau misalnya udah apa sih udah terencana gitu terus kita tuh langsung ngejalanin taktik kita apa sih menjalankan strateginya gitu. Oke ya, setuju ya teman-teman semuanya, terima kasih. Applause ya. Ya, itu yang disampaikan teman Anda exactly, betul ya. Jadi next aja ya. Next. Kita waktu terbatas. Next. Nah, gitu ya. Jadi tadi yang sebagaimana disampaikan oleh teman Anda bahwa taktik itu adalah yang kecil-kecil yang bagaimana kita bisa how to do ya. Langkah-langkah atau tindakan yang lebih spesifik ya yang diambil untuk menerapkan apa strategi ya. Next aja lah, udah mengerti ya semuanya. Oke, kita akan tapi ini sambil dikerjakan ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena mungkin teman-teman semuanya Bapak ingin sekali berdiskusi terkait dengan bisnis plan. Ini pada pertemuan kali ini kita batasi 4 dulu. Nanti untuk ujiannya kita berkaitan dengan pengumpulan bisnis plan. Setuju? Setuju. Ya. Jadi kita belajar itu jangan penuh tekanan, tapi harus penuh dengan pengertian ya. Dan teman-teman semuanya, ini materi ini teman-teman sebagaimana juga disampaikan oleh beberapa pakar
pendidikan bahwa seperti Bapak seperti ini ya, penyerapan materi itu hanya efektif 5% ternyata teman-teman ya. Yang keduanya dari diskusi itu lebih better lagi itu 20% ya. Makanya dari itu Bapak sekarang ingin memberikan pengantar dan tentunya nanti teman-teman minggu depan dari 1 sampai 4 didiskusikan gitu ya. Nah teman-teman semuanya tidak apa-apa misalkan Bapak ingin melihat secara natural saja, bukan berarti ini harus selesai semua gitu ya sehingga membebani teman-teman semuanya, tetapi better ya apabila teman-teman mampu melakukan sampai neraca di CCTV pas dan sampai prediksi gitu ya, karena itu tinggal nanti ketika Anda sudah bisa berhasil membuat ini tinggal dipraktekkan. Nanti setelah Bapak selesai kuliah, selesai nanti UAS, teman-teman jangan puas ya sudah mengumpulkan tugas ini gitu kan, tetapi teman-teman semuanya how to make the practice ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan dari bisnis plan ini ya teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman semuanya ini generasi-generasi yang muda ini tentunya out of the box dalam hal pemikiran ya teman-teman. Makanya perusahaan-perusahaan besar kenapa mereka banyak merekrut dari generasi Gen Z terutama ya yang muda. Kenapa? Karena rata-rata mereka punya pemikiran out of the box. Jadi teman-teman Bapak tantang ke dalam tanda kutip jangan kalah sama orang tua ya yang memang ya kalau misalkan dari segi pemikiran udah lebih telat gitu kan, faktor usia lah gitu ya. Tetapi teman-teman dengan kita memfasilitasi konten rencana bisnis ini setidaknya ada produk dan ada hasil karya dari teman-teman yang bisa dibanggakan ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya hasil karya dari bisnis brand ini menjadi kebanggaan bagi teman-teman semua gitu ya teman-teman ya. Bapak harapan seperti itu dan Bapak tidak memaksakan ini harus selesai seperti yang Bapak sampaikan, tetapi minimal ada usaha dan setelah kuliah nanti bisa komunikasi lagi dengan Bapak untuk bagaimana mewujudkan bisnis brand Anda ya. Oke, dari pertemuan sekarang ini kita juga akan membahas ya terkait 4 poin saja sampai analisis pasar. Nanti pertemuan berikutnya 4 ya 1, 2, 3 sampai 3 ya di sini poin operasi, strategi dan implementasi, terus poin rencana pemasaran, poin manajemen gitu ya. Selanjutnya kita ada berapa pertemuan lagi ya teman-teman? 2 lagi? Kalau ini di sini 1, 2, 3. Nanti selesainya aja ya. Tapi Bapak pengen semuanya ini bisa at least bisa kalau 2 lagi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 55 ya. 55 berarti ya. Jadi dari operasi strategi dan implementasi, rencana pemasaran, manajemen, 1, 2, 3, rencana keuangan dan biaya awal gitu ya. Nanti untuk minggu depan kita fokus ke sana. Dan selanjutnya kedepannya lagi laporan laba rugi yang diproyeksikan, laporan administrasi yang diproyeksikan, neraca, sangat bagus untuk menjelaskan ya, tentang mata kewirausahaan bukan? Kita sedikit diskusi. Nah, teman-teman semuanya di sini mungkin nanti udah bisa di grup ya itunya untuk materinya ya. Tetapi di sini Bapak ingin memberikan gambaran terkait dengan awal dari pembimbingan bisnis brand ini. Yang pertama adalah terkait dengan ringkasan eksekutif gitu ya teman-teman. Apa itu ringkasan eksekutif? Nah ini teman-teman harus bisa menggambarkan secara umum tentang bisnis yang dilakukan oleh teman-teman semuanya gitu ya teman-teman. Jadi dari sekarang mungkin nggak apa-apa ya yang sudah jalan atau bertanya kepada teman anda itu bisnisnya apa yang sudah jalan, atau juga bertanya kepada UMKM dan nanti hasil karya dari teman-teman juga nanti bisa berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas dari UMKM. Itu yang Bapak harapkan ya. Atau teman-teman ketika teman-teman punya intuisi untuk bisnis, ya ini juga akan menjadi pemandu untuk teman-teman nanti menjalankan bisnis gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini yang kedua terkait dengan pernyataan misi, ini sangat penting
dan ini harus disampaikan secara singkat terkait dengan tujuan utama dari bisnis yang Anda lakukan, yang Anda jalankan. Ini misalkan contoh dari template-nya ini, contoh ya, misi kami adalah menyediakan produk berkualitas tinggi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebutkan secara spesifik ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan ya. Itu kalau tugasnya ini kan nanti jadi suatu nilai untuk UAS gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Mau ngumpulnya kayak gimana? Natar Pak. Libur. Libur. Ya. Libur kapan Pak? Bapak ingin memudahkan dari teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nyamannya pakai kertas atau mengirimkan file, teman-teman. Mengirimkan file ya. Filenya nyamannya mau Word juga, PDF juga nggak masalah ya. Oke, nanti tinggal calling out ya, kasih tahu Bapak. Oke, selanjutnya terkait dengan dari ringkasan eksekutif ini, Anda ungkapkan peluang pasarnya itu ya. Jadi fokus pada kebutuhan atau masalah pasar yang mau diatasi yang tadi, what to change gitu ya, masih ingat ya? Tadi ada 3 pertanyaan apa? What to change, what to change who, how to make the change happen ya. Dengan mencari beberapa alternatif, jangan sampai tantangan yang kita hadapi menyebabkan kita tidak berdaya ya. Oh, kanjang. Aku tak berdaya. Coba. Next. Masuk Pak Eko. Kanjang. Ya. Nah, ini keunggulan kompetitif bisnis kita ini apa? Iya. Apa yang membedakan bisnis kita dengan pesaing ya? Apakah dari segi Iya. fiturnya? Stop dulu. Kita ungkapkan Stop ya. dulu. Ya, model bisnisnya tadi